Baik, kita mulai saja perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah pertemuan kedua mata kuliah studi Islam. Temanya pengertian, asal-usul, unsur-unsur, macam-macam, dan fungsi agama. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait perkuliahan hari ini. Ini slide saya sudah terlihat. Sudah, Ibu. Nah, tentang agama, jadi agama ini merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia, berisi hukum-hukum yang sempurna untuk digunakan oleh manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata, serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat, serta alam sekitarnya. Lalu pengertian agama secara etimologis, kalau dalam bahasa Indonesia, agama itu adalah ajaran, yaitu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kemudian kalau dalam bahasa Arab, ini artinya din, artinya taat dan mengikuti perintah. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, agama itu diartikan dengan religion. Religion itu a system of beliefs and practice, yakni bahwa religion itu diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan dan sistem tindakan. Lalu kalau kita bicara tentang agama secara terminologis, agama ini merupakan jalan hidup yang memiliki aturan, nilai, atau norma yang mengatur kehidupan manusia yang harus kita taati. Kemudian agama juga berarti aturan atau tata cara hidup manusia yang berhubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Nah, jadi pada dasarnya setiap manusia itu membutuhkan aturan. Gitu. Dan aturan ini bisa didapat dari nilai-nilai keagamaan yang dianut. Dan di dalam agama sendiri kan dia mengatur bagaimana tata cara berhubungan kepada Tuhannya, kepada sesama manusia, bahkan kepada lingkungan di sekitarnya. Kemudian ini pengertian agama menurut Harun Nasution. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Menurut Harun Nasution, agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipenuhi. Kemudian pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang ada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia. Kemudian menurut Harun Nasution, agama juga adalah suatu kepercayaan pada kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Jadi pada dasarnya manusia itu mempercayai bahwa ada yang gaib selain dari yang nyata gitu ya. Kalau sebelum adanya Islam kan bahkan mereka percaya kepada nenek moyang, kepada tahayul, kepada misalnya bahkan sesuatu yang dianggap punya kekuatan itu disembah. Misalnya ada yang percaya kepada matahari karena menurutnya dengan matahari itu dia semua tumbuhan di bumi ini bisa hidup, menyinari gitu kan, terang dan lain sebagainya, sehingga menurut percaya matahari bahwa matahari itu bisa disebut sebagai Tuhan. Itu sebelum mereka kenal dengan agama Samawi. Kemudian juga ada yang percaya sesuatu yang gaib gitu ya, itu selalu dimitoskan gitu ya, dikultuskan oleh manusia pada saat itu. Nah, kemudian ada juga pengakuan terhadap adanya kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Jadi memuja kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Bahkan di masa modern ini juga kan masih banyak orang-orang yang percaya kekuatan gaib gitu. Ada yang bertapa untuk mengharapkan suatu kekayaan, ada yang sampai ke gua, ke gunung gitu kan. Sampai sekarang itu masih ada, dan mereka bahkan melakukan ritual-ritual yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu ya. Nah, kemudian agama juga merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Asal-usul agama, nah ini
pada tanggal 17 Ramadan atau tahun 611 ini ada wahyu yang pertama yang menyatakan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad dipilih sebagai Rasul oleh Allah. Kemudian berdasarkan akal, jadi agama ini muncul dari keyakinan yang sudah tertanam kepada orang-orang terdahulu. Jadi sebagian penganut agama menunjukkan bukti kebenaran keyakinannya dengan berbagai dokumentasi keagamaan. Jadi manusia ini kan senantiasa berpikir gitu ya, bahwa segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Bahkan benda-benda di sekitar kita, baik itu rumah, atau bahkan yang kecil sekalipun, pulpen dan lain sebagainya itu ada menciptakan. Maka manusia itu selalu berpikir bahwa kita itu ada yang menciptakan. Jadi mereka percaya terhadap adanya agama atau Tuhan yang menciptakan. Nah, kemudian ini ada kriteria sistem kepercayaan, sistem hukum etika menjadi sebuah agama. Ini misalnya yang pertama adanya Tuhan, kedua adanya kitab suci, dan ketiga adanya Rasul. Mohon maaf, saya mau minum dulu ya. Nah, ya, adanya Tuhan. Jadi Tuhan ini sebagai zat yang dipercayai sebagai sumber segala kehidupan. Kemudian sebagai semua sumber ajaran yang dianut oleh umat manusia, baik dalam sistem keyakinan, aturan amal, perbuatan, dan semua ajaran dalam pengembangan kualitas spiritual, ini melalui pendekatan dengan Tuhan. Kalau umat Islam biasanya melakukan zikir, dengan berzikir kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ada kitab suci. Jadi syarat agama itu ada Tuhan, ada kitab suci. Kitab suci itu adalah perantara ya antara kalam Allah dengan manusia. Kemudian sebagai sumber ajaran hasil proses pewahyuan dari Tuhan melalui seorang rasul yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk supranatural untuk menerima pesan-pesan wahyu tersebut. Jadi tidak semua orang menjadi perantara kitab suci. Jadi hanya Rasul ya yang dipilih karena mereka punya kemampuan supranatural. Ini untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Kemudian ada Rasul. Nah, Rasul ini kriterianya adalah seorang manusia yang luar biasa, yang bisa menangkap pesan-pesan ilahi melalui proses pewahyuan, kemudian memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyampaikannya kepada manusia. Mungkin kalau selain Rasul ini mereka tidak akan sanggup menerima wahyu dari Tuhan. Nah, kemudian agama ya. Agama ini ada dua macam. Mungkin kalian di sekolah dulu pernah mengenal ada agama Samawi, ada agama Ardi. Nah, agama Samawi ini lebih dikenal dengan agama langit. Artinya agama yang turun dari Tuhan, dipercaya oleh para pengikutnya, dan dia berdasarkan wahyu Allah. Jadi itu ciri-cirinya, dia berdasarkan kepada wahyu Allah. Kemudian bagaimana proses diturunnya agama kepada manusia itu melalui proses pewahyuan. Jadi Allah menyampaikan wahyunya kepada rasul-rasulnya yang diutus Allah pada umat manusia. Kemudian ada agama Ardi. Nah, agama Ardi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, pemikiran, seseorang yang kemudian diterima secara global serta tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan wahyu. Agama yang diciptakan manusia secara berangsur dan terus memperoleh pengikut sampai kini. Ada yang bisa kasih contoh agama Ardi? Kalau agama Sunda Wiwitan, Bu? Ya, itu termasuk ya. Ya, Buddha juga termasuk. Jadi pokoknya ciri-cirinya, dia kalau agama Samawi itu agama yang dari langit, dia
ada kitab sucinya, dia ada rasulnya, seperti misalnya agama Islam, agama Nasrani ya, agama Nasrani yang awal. Nah, kemudian Yahudi juga termasuk. Nah, kemudian kalau yang agama Ardi adalah agama yang melalui pemikiran. Misalnya tadi kata teman kita agama Buddha. Jadi melalui pemikiran yang mendalam. Kemudian kalau perbedaannya ya itu aja sebenarnya ya. Jadi dia berdasarkan dari wahyu. Mohon maaf ya, saya agak kurang fit juga sebetulnya. Fungsi-fungsi agama. Nah, fungsi agama itu ada beberapa macam. Ada fungsi edukatif, jadi fungsi edukatif ini adalah fungsi pendidikan bagi umat manusia. Kemudian ada fungsi tuntunan, jadi manusia itu dalam berkehidupan itu harus punya tuntunan, harus ada petunjuknya gitu ya, sehingga kita berjalan sesuai dengan koridornya. Kalau tidak ada tuntunan maka kita akan tersesat ya. Jadi di dalam agama itu kan ada petunjuk, ada kewajiban yang harus dijalani oleh pengikut agama, dan juga ada larangan, misalnya tidak boleh berjudi, tidak boleh minum minuman keras gitu ya, tidak boleh melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian tuntunan itu juga agar manusia itu senantiasa hidupnya itu teratur, terarah gitu ya, sehingga punya persiapan untuk kehidupan akhirat, karena kita percaya setelah kehidupan di dunia ini juga ada kehidupan di akhirat gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu kita selalu terpikir bahwa ada timbal baliknya gitu. Kalau kita melakukan kebaikan maka kita mendapatkan amal, mendapatkan pahala, kemudian nanti ganjarannya adalah surga. Sementara kalau kita melakukan keburukan, kejahatan, tindakan yang dilarang oleh agama, maka kita akan mendapat dosa dan nanti akan masuk neraka. Nah gitu. Jadi kehidupan kita itu senantiasa untuk persiapan kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga ada fungsi transformatif. Jadi bahwa agama ini punya fungsi untuk mentransformasikan masyarakat menjadi lebih baik, baik itu dalam aspek ekonomi. Sorry, kepencet ini. Ya, dari aspek ekonomi, aspek politik, pendidikan, dan yang paling utama adalah transformasi peradaban. Nah, di dalam kita beragama, jadi kita ini tidak hanya memikirkan kehidupan akhirat, seperti yang saya jelaskan tadi di nomor 2, tetapi kita juga tetap memperhatikan kehidupan duniawi kita. Karena di dalam agama sendiri kan misalnya kita dalam ajaran Islam itu dianjurkan untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk menyantuni orang yang tidak mampu, menyantuni anak yatim gitu kan. Nah, untuk itu kan kita memerlukan finansial gitu ya. Jadi tujuan kita misalnya mencari kehidupan duniawi, mencari harta adalah agar kita bisa menjalankan ibadah lebih baik lagi gitu. Kemudian kita juga memahami bahwa misalnya kalau kita berinfak, bersedekah, apalagi bisa berwakaf misalnya ya. Kemudian misalnya kita bisa membangun masjid, orang yang sholat di masjid itu, sepanjang dia melakukan ibadah di masjid itu, maka yang mendirikan masjid itu, yang punya masjid itu juga mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang beribadah. Jadi bayangkan betapa pahalanya itu mengalir terus-menerus gitu kan. Jadi ya itulah sebabnya maka sebagai orang Islam, kita juga harus berdaya secara ekonomi agar kita bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi, agar kita bisa menegakkan agama Allah lebih baik lagi. Kemudian dalam aspek politik, kenapa umat Islam harus juga dia berpolitik gitu ya? Jadi ada beberapa orang yang a priori terhadap politik ya, yang mengatakan seolah-olah bahwa politik itu kotor, politik itu hitam, tidak baik gitu ya. Itu salah. Gitu. Kenapa salah? Kalau orang baik menjauhi politik, kalau orang baik tidak ada di dalam lingkaran kekuasaan, kemudian dia menjauh gitu ya, justru kita akan memberi ruang kepada orang-orang yang tadi kita nilai bahwa politik itu kotor, politik itu penuh dengan koruptor, penuh dengan intrik-intrik yang tidak baik. Nah, justru kita akan memberikan peluang yang lebih besar lagi untuk orang-orang seperti itu untuk menguasai perpolitikan gitu kan di
di negara kita terutama. Justru orang-orang baiklah yang harus menempati posisi-posisi penting gitu, karena semua kebijakan itu terkait dengan politik. Misal anggaran pendidikan gitu ya. Anggaran pendidikan itu kan 20% katanya. 20% itu untuk pendidikan itu kalau dari lantai jangan kan udah dibuang. Nah, jadi tadi sampai di mana? Ya. Anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan 20%. Bagaimana kalau misalnya jangan kalau udah di lantai jangan dimakan ya, Nak? Iya, jangan ya, kan udah dibuang. Nah, maaf ya saya sambil ngasuh anak. Nah, jadi ya ampun jangan disayang. Jangan, jangan sayang. Oke, jadi tadi misalnya kalau orang-orang baik yang menjalankan itu, dia akan berusaha bagaimana agar semua warga negara itu punya akses yang sama dalam memperoleh pendidikan. Jadi tidak hanya untuk sekolah-sekolah yang di kota, tapi juga sekolah yang di tempat terpencil. Kemudian, aduh, maaf ya, sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau orang-orang baik yang menguasai perpolitikan, dia pasti akan memikirkan rakyatnya. Kemudian dia pasti akan memikirkan agamanya. Misalnya dia punya posisi strategis, apakah sebagai menteri gitu ya. Nah, dia akan mengambil satu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan atau meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Misalnya kalau dia menteri di bidang perekonomian, maka dia akan mengusahakan bagaimana supaya warga masyarakat kita ini bisa berdaya secara ekonomi. Kemudian bagaimana supaya perbankan itu tidak memberikan bunga yang tinggi untuk industri-industri kecil gitu ya, untuk UMKM gitu ya, memberikan permodalan. Terus misalnya dia akan mencari solusi-solusi supaya masyarakat ini semua bisa mendapatkan akses kehidupan yang layak gitu. Kemudian misalnya dia menjadi gubernur. Nah, kalau jadi gubernur dia punya kewenangan yang sangat tinggi di daerahnya. Dia akan membuat peraturan-peraturan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik itu dalam pendidikan, dalam kesehatan gitu kan, kita tahu kesehatan itu sangat mahal gitu ya. Kemudian persyaratan untuk dapat anggaran biaya BPJS dan sebagainya itu kan sangat rumit di sana gitu ya. Nah, dengan dia menduduki kekuasaan, maka dia punya kebijakan yang bisa mensejahterakan dan memudahkan birokrasi untuk masyarakat gitu. Dan dia juga bisa misalnya melindungi kehidupan umat beragama, menjalankan agama dengan tenang, dengan nyaman gitu ya. Nah, itu pentingnya kita di dalam semua aspek kehidupan itu ada fungsi agamanya gitu. Kemudian dalam pendidikan, jadi orang pintar itu kan banyak ya, orang terdidik itu banyak, tetapi orang terdidik yang melek agama itu akan berbeda ketika dia diberikan tanggung jawab. Nah, misalnya kalau orang, jangan ya sayang, jangan. Jadi kalau orang pintar itu misalnya nih kalian suka nonton berita adanya koruptor itu kan pasti orang pintar. Koruptor itu pasti orang pintar. Pertama karena ya dia bisa menghitung gitu ya, bisa mengakali yang anggaran sekian bisa diselipkan untuk kepentingan-kepentingan yang
tidak pada tempatnya, itu kan berarti dia orang pintar gitu. Tetapi kalau kepintarannya itu disertai dengan agama, dengan pendidikan agama yang baik, dia ingat bahwa kalau melakukan itu adalah dosa, bahwa misalnya kalau korupsi itu mengambil hak rakyat, gitu kan. Misalnya contoh begini, ada anggaran pendidikan di satu daerah, pembangunan sekolah gitu ya, membangun sekolah dengan anggaran sekian miliar misalnya. Kemudian dia korupsi hanya setengahnya misalnya, hanya setengah dari anggaran itu, akhirnya kualitas bangunannya tidak baik karena setengahnya itu dia untuk kelompoknya gitu kan, untuk dia dan kelompoknya, memperkaya diri dan kelompok. Nah, akhirnya kan kualitas sekolahnya menjadi tidak bagus gitu ya, cepat rubuh dan lain sebagainya. Kemudian yang tadinya bisa untuk mengembangkan mutu sekolah akhirnya menjadi tidak efektif gitu. Jadi itu saya memotivasi kalian, mudah-mudahan nanti ke depan semuanya menduduki peran-peran yang strategis dalam semua bidang ya yang kalian minati, baik itu di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan gitu ya, dan lain sebagainya. Mari kita isi semua lini kehidupan ini karena kalian adalah calon pemimpin masa depan dengan orang-orang yang beragama, yang maksud saya menjalankan fungsi-fungsi agama ini dalam semua aspek kehidupannya, sehingga kita bisa meninggikan keagamaan kita, masyarakat kita gitu ya, dengan lebih baik lagi. Kemudian fungsi agama juga mempererat persaudaraan. Agama merupakan sebuah ikatan primordial. Jadi kalau kalian nih, kalau kita sama-sama di Indonesia mungkin belum terasa, biasa aja gitu ya, tapi ketika misalnya kalian nanti ada di luar negeri, misalnya dapat beasiswa nih, apakah beasiswa di Harvard atau misalnya nanti kalian ke Belanda, ke Kanada gitu ya, dapat beasiswa kuliah S2 dan lain sebagainya. Nanti ketika kalian ada di luar negeri, mengetahui bahwa kalian punya saudara gitu ya. Saudara itu bukan hanya misalnya sedarah, satu ibu satu bapak, tetapi misalnya kalian satu agama. Ketika kalian tahu bahwa kalian sama-sama agama Islam, itu akan lebih tinggi ikatan emosionalnya. Apalagi misalnya dari satu negara ada ikatan pelajar juga kan di luar negeri itu ya, ikatan pelajar Indonesia. Nah itu tambah erat rasa persaudaraannya. Jangankan seperti itu ya, misalnya kita mengetahui saudara-saudara kita yang satu agama sedang mengalami diskriminasi di negaranya masing-masing, kita juga kan merasa tergugah. Bagaimana kita merasa tersakiti ketika saudara-saudara kita di Palestina misalnya dilakukan diskriminasi terhadap mereka. Kemudian kita lihat saudara-saudara kita yang seagama di Rohingya dikejar, dibunuh dan diusir oleh pemerintahnya sendiri gitu kan. Kemudian kita juga lihat bagaimana perlakuan pemerintah Cina terhadap rakyat di Xinjiang yang tidak bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Lalu kita juga misalnya melihat banyak ya kejadian-kejadian di luar negeri, di India, Islam menjadi agama minoritas, bahkan untuk menjalankan ibadahnya mereka sangat kesulitan gitu ya, karena ya ketika orang non-Muslim menjadi penguasa, contoh di India, itu pemerintahnya itu membuat satu undang-undang yang tidak menguntungkan ya untuk agama selain Hindu. Jadi misalnya mereka tidak memberikan akses yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk kesehatan gitu kan, untuk pendidikan. Nah ini ya kita paling tidak sesama Muslim itu merasa ikut tersakiti gitu ya, ikut merasa penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita seiman. Nah itu. Kemudian agama juga sebagai social control. Jadi bahwa agama ini berfungsi melakukan kontrol terhadap perilaku tindakan Muslim sebagai individu, sosial, maupun sebagai profesional. Mas, awas anak saya ya. Safira, sini. Sini. Maupun sebagai profesional dalam lapangan kerja apa saja sebagai warga negara. Jadi agama ini adalah kontrol ya. Yang mengikat kita gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Jadi kalau Muslim itu misalnya kita punya batasan-batasan
mana yang dilarang oleh agama, maka kita tidak melakukannya gitu ya. Misal tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh mengambil yang bukan hak kita gitu kan. Nah, itu kan semua diatur dalam agama. Selanjutnya, fungsi agama adalah memberikan manusia tuntunan dan ajaran hidup. Manusia itu perlu tuntunan ya. Kalau tidak ada tuntunan, kita itu akan terasa hampa gitu. Ada kekosongan dalam jiwa. Contoh nih, misalnya kalian ada yang suka nonton film Korea atau lagu-lagu apa tuh? Lagu-lagu Korea ya, yang kalau grup banyak itu girl band, boy band gitu ya. Girl band, boy band gitu kan. Nah, kalian lihat itu kan, mereka itu tampilannya sempurna ya. Cantik, ganteng, mukanya mulus, putih, kayak boneka gitu kan. Terus kalau ini pokoknya idola semua orang, hidup mewah, semua ketenaran mereka punya, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi coba lihat, tidak sedikit itu berarti banyak ya, dari kalangan selebritas di Korea itu melakukan bunuh diri di tengah ketenaran mereka. Saya nggak hafal namanya, tapi saya pernah baca beberapa berita online-nya. Di tengah ketenaran mereka melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka punya kehampaan gitu ya, bahwa kecantikan, ketampanan, kekayaan, ketenaran, dan kesuksesan itu bukan berarti membuat hidup mereka itu bahagia gitu ya. Padahal kita kan melihat dari kasat mata, mungkin banyak yang mengidolakan, banyak yang iri gitu ya, betapa bahagianya mereka berada di puncak kejayaan gitu ya, puncak kehidupan mereka, tetapi mereka sendiri yang mengalami tidak bahagia gitu karena hampa. Mereka nggak punya agama, nggak menjalankan agamanya dengan baik gitu ya, tidak punya tuntunannya gitu ya, sehingga ada kekosongan dalam diri yang tidak bisa dipenuhi gitu. Coba kalau misalnya mereka beragama gitu, mungkin ya niat untuk bunuh diri itu mungkin tidak ada gitu ya, karena kan bunuh diri itu adalah satu dosa besar gitu ya, dalam agama kita tidak boleh gitu. Setiap manusia itu pasti ada masalah gitu, dan setiap masalah itu yakinlah pasti ada pemecahannya. Jadi tidak ada manusia hidup yang tidak bermasalah. Setiap kita masing-masing punya masalah hidupnya masing-masing. Misalnya kalau anak saya lagi main-main, dia merasa bermasalah karena misalnya mainannya tidak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena dia taunya bermain itu menyenangkan, sementara kita yang besar melihatnya kalau dia main yang ini bahaya, kalau dia main yang itu nanti sakit, misalnya gitu. Terus kalau kalian sudah kuliah, misalnya yang kalian masalah buat kalian, tugas banyak sekali, dosen A ngasih tugas, dosen B ngasih tugas, ini tugas, itu tugas gitu kan barangkali. Menurut kalian itu masalah. Terus misalnya kalau yang sudah bekerja, pekerjaan banyak, pekerjaan deadline, nggak selesai-selesai, ini itu gitu. Nah, tetapi ada juga misalnya yang diberi masalah itu dari harta, ada yang dari anak, ada yang dari orang tua, kalau sudah punya mertua mungkin dari mertua, ada juga yang dari, bahkan ujian itu kadang-kadang berupa kesenangan, kekayaan gitu ya. Nah, tetapi semua itu adalah kalau kita bisa melewatinya maka kita akan naik kelas gitu ya. Ibarat kalau kelulusan, kalau mau lulus itu kan ada ujiannya, ujian kenaikan kelas gitu. Kalau kita bisa melewatinya maka kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih tangguh lagi. Gitu. Nah, jadi itu ya, agama itu memberi tuntunan dan ajaran hidup kepada manusia. Lalu agama memberi jawaban tentang hal yang tidak dapat dijawab oleh manusia. Nah, contoh nih, saya minum dulu ya, saya lagi serak. Nah, agama itu memberi jawaban tentang hal yang tidak dapat dijawab oleh manusia. Yang terbaru sekarang nih kita alami ya, sudah 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita mengalami hal yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Kalau dulu waktu kita sekolah nih, kalian misalnya lagi SMA, lagi SMP, suka mikir kapan ya kita bisa liburan, kayaknya sekolah terus, ada PR terus gitu kan. Nah sekarang nih sudah hampir 2 tahun kita liburan aja nih ceritanya, di rumah aja. Bahkan kalian kuliah aja, anak kuliahan tapi nggak tahu kampus ya kan, nggak pernah ke kampus, jadi libur kebanyakan juga nggak enak gitu kan, bosen di rumah aja gitu. Tetapi
yaitu misalnya kan kita nggak pernah tahu nih apa sih kenapa ya Allah menciptakan pandemi gitu ya. Kenapa Allah menciptakan pandemi, membuat misalnya banyak orang sakit, membuat sebentar ya. Nah, dengan adanya pandemi misalnya akhirnya kita tidak bisa kemana-mana, kita melakukan sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, pekerjaan dari rumah. Kemudian banyak orang sakit, banyak orang wafat, gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada hikmah ya yang Allah ciptakan karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya. Tetapi paling tidak hikmah yang paling simpel aja yang bisa kita rasakan dengan adanya pandemi ini, polusi udara jadi berkurang ya. Kualitas udara di Jakarta misalnya jadi lebih bersih. Kemudian orang jadi berperilaku hidup sehat gitu kan. Sedikit-sedikit cuci tangan, sedikit-sedikit mandi kalau dari luar rumah misalnya harus mandi sebelum berinteraksi dengan orang rumah. Kemudian ya jadi lebih bersih gitu ya. Jadi melakukan pola hidup bersih. Kemudian ya kita jadi lebih teratur lah gitu. Itu hikmah kecil aja. Kemudian misalnya yang tadinya orang sibuk setiap hari kerja, pergi subuh, anak masih tidur, pulang malam, anak udah tidur gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya WFH, contoh saya nih misalnya karena saya sambil ngasuh anak, jadi saya 24 jam bisa bersama anak-anak saya, tetapi saya juga bisa menjalankan fungsi saya sebagai pendidik, sebagai dosen, bisa mentransfer ilmu pengetahuan untuk mahasiswa. Jadi bahkan ketika pandemi, kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan gitu ya, yang kita kalau dalam kondisi normal mungkin tidak bisa melakukan itu karena jarak dari satu tempat ke tempat lain kan macet ya kalau di Jakarta. Misalnya untuk rapat, rapat masih 1 jam lagi bisa jadi kita telat karena suasana jalanan yang tidak bisa diprediksi. Tapi dengan adanya pandemi ini kita bisa melakukan berbagai hal dalam waktu yang bersamaan. Itu hikmah kecilnya, hikmah besarnya wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu. Kemudian mengenalkan pada hal yang buruk dan baik. Ini tentu saja dalam agama Islam misalnya tuntunan kita itu kan sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah diberitahu apa saja yang larangan yang tidak boleh dilakukan, apa saja kewajiban manusia gitu kan, dan lain-lain, semua itu sudah diberitakan di dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis. Kemudian menjadi penyeimbang antara fisik dan jiwa manusia gitu ya. Jadi semua harus seimbang. Kesehatan fisiknya harus seimbang, kesehatan jiwanya juga harus seimbang. Lalu apa pentingnya agama bagi umat manusia? Dilihat dari aspek akliyah, agama ini bisa memberikan penjelasan tentang kehidupan manusia. Jadi manusia itu asalnya dari mana, mau ke mana, apa yang harus dikerjakan, ya, apa bekal kita untuk menuju tempat yang terakhir. Apalagi sekarang nih ya, kalau dulu mungkin kita sudah punya bayangan gitu ya, kalau kalau orang sudah tua, ya kira-kira kalau rata-rata orang meninggal itu mungkin sudah tua. Tapi sekarang, apalagi di masa pandemi ini, kita lihat misalnya saudara kita, teman kita, tetangga kita gitu ya, perasaan masih muda atau perasaan kemarin masih sehat, tahu-tahu sekarang kita banyak mendengar berita duka cita gitu ya. Artinya ini refleksi untuk diri kita sendiri bahwa kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah karena kita harus siap kapanpun gitu kan. Jadi tidak mengenal usia. Lalu dari aspek kejiwaan, agama ini hadir memberi arah dan tuntunan sehingga manusia menjadi sangat nyaman, merasa tenang gitu ya, kemudian bisa konsisten istiqomah, melakukan pengabdian dan penghambaan makhluk sebagai hamba kepada Tuhan, pemilik segala alam semesta. Jadi agama itu hadir memberi kejelasan pengabdian setiap manusia pada Tuhannya. Kemudian kalau dari sisi akhlak atau perbuatan manusia untuk Tuhannya, agama ini memberi petunjuk tentang akhlak yang sebaiknya dilakukan oleh umat manusia. Lalu agama ini merupakan unsur primordial bagi manusia. Setiap manusia bisa membuat ikatan dengan sesamanya karena kesamaan agama. Nah, setiap manusia itu butuh akan agama ya. Jadi kalau zaman dulu
kalau kalian belajar sejarah Islam itu kan sebelum datangnya agama Islam pada masa lampau itu masyarakat Arab itu kan percaya atau menyembah berhala gitu ya. Mereka padahal kalau menurut logika kita gitu ya, berhala atau patung itu kan mereka tidak bisa apa-apa. Mereka melindungi dirinya sendiri aja nggak bisa gitu ya. Kalau dipukul aja bisa hancur, bagaimana dia bisa melindungi umat manusia gitu. Tetapi ya itu, manusia itu punya fitrahnya gitu ya, punya kebutuhan akan agama gitu, kepercayaan gitu ya. Makanya mereka selalu pindah-pindah. Ngelihat pohon besar pada waktu itu ya, melihat pohon besar, kemudian pohon itu bisa menaungi, memberikan buahnya, menghidupi makhluk di sekitarnya, kemudian memberikan rasa teduh gitu kan. Akhirnya mereka menyembah pohon. Melihat tadi matahari menyinari dunia, kemudian dengan matahari tumbuhan bisa hidup, akhirnya mereka menyembah. Bahkan ada juga yang mempercayai bahwa sungai itu juga suci gitu ya, karena memberi kehidupan. Akhirnya mereka menyembah sungai dan lain sebagainya, karena itu sebetulnya fitrah manusia gitu kan. Nah, alhamdulillah kita selain agama keturunan, kita juga mendapat hidayah sehingga kita memeluk ajaran Islam. Kemudian kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengingat hakikat eksistensi yang terbesar. Lalu kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Kemudian kebutuhan masyarakat terhadap solidaritas dan soliditas. Jadi di dalam agama juga mengajarkan solidaritas dan soliditas gitu ya. Di mana solidaritasnya? Ya, contoh ya di dalam ajaran kita misalnya ada perayaan Hari Raya Idul Adha itu kan motong kurban. Nah, dengan memotong hewan kurban gitu ya, masyarakat yang tadinya mungkin setahun sekali kalau nggak ada pemotongan hewan kurban mungkin nggak makan daging, ada juga gitu kan. Jadi kita dengan itu kita merasa solidaritas gitu. Kemudian dengan ajaran berpuasa. Puasa Ramadan mungkin kita hanya 1 bulan puasa dan puasa-puasa sunnah lainnya. Tetapi ada juga masyarakat yang lain gitu ya, yang dia berpuasa itu setiap hari bukan karena menjalankan ibadah wajib gitu, tetapi karena mereka tidak punya sesuatu untuk dimakan gitu ya, tidak punya sesuatu untuk dinikmati, sehingga mau nggak mau mereka puasa. Nah, dengan menjalankan ibadah puasa Ramadan akhirnya kita merasa tambah solid gitu ya kepada tetangga atau masyarakat kita yang kurang beruntung gitu ya, sehingga kita banyak bersedekah, banyak berinfak gitu kan. Kemudian anjuran menyantuni anak yatim gitu ya. Pokoknya ajaran-ajaran agama itu semakin meningkatkan kepada solidaritas. Oke. Terus misalnya zakat ya. Zakat juga. Dengan berzakat itu kan sudah ada tuh golongan-golongan yang berhak menerima zakat gitu kan. Nah, itu juga kalau dilihat potensi zakat di Indonesia, itu kan kewajiban zakat itu misalnya 2,5%. Itu dikalikan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kemudian juga zakat juga kan macam-macam ya, misalnya ada zakat mal gitu ya, ada zakat penghasilan, itu luar biasa potensi zakat itu, entah miliaran atau triliunan gitu ya kalau dihitung. Nah, itu bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Bahkan ini menjadi polemik ketika misalnya pernah ada isu apakah boleh dana zakat itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur gitu kan. Sementara di dalam untuk penerima zakat itu kan udah ada ketentuannya. Tetapi kalau misalnya digunakan untuk infrastruktur dan lain sebagainya, itu kan berarti yang menerima manfaat kan bukan hanya umat, tetapi juga non-Muslim juga gitu ya. Dan itu sampai sekarang itu masih menjadi rebutan lah gitu, sampai bahkan harus ada peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang zakat gitu ya. Dan orang Islam di Indonesia ini adalah tipe orang Islam yang royal ya, mudah tersentuh, mudah tersentuh lah gitu. Misalnya kalau ada yang minta sumbangan gitu ya, apalagi
kalau kita lihat dari penampilannya kurang ini, dengan senang hati umat Islam itu biasanya akan membantu. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh misalnya di lampu merah, ada bayi-bayi yang digendong sama ibu-ibu gitu ya, diajak untuk meminta-minta. Maksudnya adalah kalau bawa bayi mungkin lebih kasihan dan orang memberi itu lebih banyak. Tetapi ternyata setelah diteliti, setelah diikuti, bayi-bayi itu justru adalah korban. Bisa jadi itu bukan anaknya. Dan banyak kejadian itu oleh petugas ditemukan, itu ada sewa menyewa bayi untuk untuk dibawa ngamen gitu, untuk dibawa untuk ngemis gitu. Terus sudah gitu bayi itu kadang-kadang kita lihat bayi-bayi di lampu merah yang suka dibawa-bawa pengemis itu kan tidur terus ya, dan itu ternyata emang dikasih obat tidur biar nggak rewel. Nah, kemudian makanya akhirnya diaturlah dalam undang-undang zakat, di Indonesia itu sudah ada undang-undang zakat, bahwa misalnya siapa saja yang berhak untuk suara background masjid di tempat saya kedengaran ya? Pengumuman masjid. Masih pada menyimak? Masih, Bu. Masih, Bu. Bu. Ya, jadi tadi sampai ke zakat ya. Jadi di Indonesia ini meskipun bukan negara berasaskan Islam, atas Pancasila ya, tetapi banyak undang-undang yang mengatur tentang syariat Islam. Misalnya undang-undang yaitu tadi undang-undang tentang zakat ya, bagaimana zakat itu harus dikelola oleh lembaga yang terdaftar gitu ya. Kalau di tingkat nasional misalnya ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian kalau di daerah ada namanya Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Kemudian nanti di bawahnya ada pengumpul zakat gitu ya, yang boleh menarik zakat, namanya LAS kalau dulu itu, Lembaga Amil Zakat gitu. Nah ini waktu awal-awal munculnya undang-undang tentang zakat ini juga terjadi pro dan kontra. Kenapa begitu? Karena sebagian masyarakat kita merasa lebih dekat ya kalau kita membayar zakat langsung atau menyantuni langsung. Misalnya kita tinggal di satu daerah, di lingkungan kita itu kan kita yang lebih tahu ya, siapa yang misalnya janda yang harus disantuni, siapa anak yatim yang perlu kita bantu pendidikannya, kemudian siapa yang kurang mampu. Itu kan kita merasa lebih dekat gitu ya kalau kita memberikan langsung kepada warga masyarakat. Nah, ketika diatur misalnya, mohon maaf, tolong di-mute yang tidak sedang berbicara. Gitu. Oke, karena di saya flashback. Nah, tetapi setelah diatur dengan adanya undang-undang ini, lembaga amil zakat ini, akhirnya masyarakat merasa percaya nggak percaya gitu ya. Kalau misalnya saya menyalurkan zakat ke lembaga amil zakat yang terdaftar, nah kira-kira itu dananya disalurkan ke siapa gitu kan? Jangan-jangan malah tidak terdistribusi, misalnya itu ada seuzon masyarakat ketika awal-awal diterapkannya undang-undang tentang zakat ini. Tetapi sesungguhnya sebenarnya pemerintah itu berusaha menertibkan pengumpulan zakat yang tadi saya contohkan, misalnya tidak bertanggung jawab itu gitu kan. Cuma kita sebagai umat Muslim, pokoknya niat kita itu adalah berbuat baik. Niat kita adalah berzakat untuk orang yang membutuhkan gitu kan. Adapun kalau misalnya nanti tiba-tiba disalahgunakan, maka yang akan menanggung dosanya adalah orang tersebut. Tetapi kita insya Allah tetap tercatat amal kita melakukan zakat itu sudah berpahala. Itu sih yang bisa kita percayai gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. 37 orang. Oh iya, tadi saya sudah share ini ya, materi Prof. Dede. Nanti kalau saya lihat tadi sudah di-download ya sebagian oleh teman-teman.
Kemudian cuma yang belum saya share video Prof. Dede, beliau juga tadi menyampaikan penjelasan yang cukup komprehensif ya tentang tema pada hari ini. Nanti akan saya share di grup. Mudah-mudahan bisa menambah